Shalom, Amang Inang dan saudara-saudariku seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Horas, Pesta Gotilon sudah menjadi tradisi yang terus-menerus dirayakan di gereja kita HKBP, yang dalam asumsi sebagian orang dianggap hanya sebagai momen mengumpulkan dana untuk menutupi kebutuhan pelayanan di gereja. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan secara sederhana makna Pesta Gotilon, dengan harapan supaya perayaan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun kita laksanakan di gereja kita HKBP tidak lagi dianggap hanya sekedar tradisi atau hasomalan yang tujuannya hanya untuk mengumpulkan dana pelayanan gereja. Pesta Gotilon dalam makna historis diadopsi dari tradisi sejarah umat Israel, sebagaimana dicatat dalam Keluaran 23 ayat 16. Di sana dituliskan, "Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu di ladang." Saudara-saudari, nas ini menunjukkan pesan historis Pesta Gotilon atau Hari Raya Gotilon, merupakan sebuah tradisi yang oleh Allah diperintahkan untuk dipelihara, diradoti. Walaupun dalam perubahan zaman perayaannya disesuaikan dengan konteks dan dalam pola yang berbeda-beda, bahkan dengan cara yang berbeda-beda dan berubah-ubah. Tetapi ini adalah sebuah tradisi yang baik dipelihara sebagai tanda ketaatan kepada firman Tuhan. Kemudian dalam makna teologis, Pesta Gotilon adalah momen ucapan syukur Madok Mauliate kepada Tuhan Allah atas pemeliharaannya dan berkatnya yang melimpah yang dicurahkannya kepada semua orang. Dalam Perjanjian Lama berkat itu diterjemahkan dalam konteks agraris atau pertanian, sebagaimana dituliskan dalam Imamat 23 ayat 10. Di sana dicatat, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam." Tuhan memberkati umat Israel di tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka layaklah mereka bersyukur dan mempersembahkan syukur mereka lewat hasil tuaian yang mereka peroleh dari tanah itu. Amang, Inang, dan saudara-saudariku, dalam dunia modern, hal ini pun dikontekstualisasikan sesuai dengan keadaan dan profesi jemaat saat ini. Karena profesi kita saat ini beraneka ragam. Tetapi intinya, apapun yang kita terima sebagai pemberian dari Tuhan, apakah itu berkat tuaian, kesehatan, pertolongan, dan berbagai berkat yang tidak terhitung jumlahnya, adalah hal yang wajar untuk kita syukuri. Ingatlah saudara-saudariku, sekali lagi merayakan Pesta Gotilon itu adalah bukti dari pengakuan berkat Tuhan. Secara khusus di masa pandemi COVID-19 saat ini, ketika rasa khawatir dan ketakutan menghantui, ketika kita terganggu bahkan terhalang untuk bekerja, syukur bagi Tuhan, dalam keadaan sulit ini pun Tuhan masih mencukupkan apa yang perlu dalam hidup kita.
Untuk itu, dimanapun kita tinggal dan bagaimanapun cara kita menerima kebaikan Tuhan, sediakanlah waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan sukacita, karena tanpa rancangannya yang agung dan kreatif, kita tidak mungkin akan dapat merayakan panen. Oleh karena itu, rayakanlah pesta Gotilon itu dengan berorientasi kepada kemurahan Allah yang memelihara dan mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Dan dari ucapan syukur itu, persembahkanlah yang menurutmu layak dipersembahkan. Dan sambil mempersembahkannya, akuilah kebaikan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah pencipta alam semesta, terima kasih untuk caramu yang menakjubkan dalam menghiasi dunia dan kehidupan ini dengan musim-musim yang berganti, dengan waktu menanam dan menuai, dengan semua yang kami butuhkan untuk hidup. Terimalah ucapan syukur kami yang kami persembahkan dengan sukacita dan setulus hati kami." Selamat merayakan pesta Gotilon. Rayakanlah sebagai ibadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Horas, horas, horas.